Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di API. API adalah sebuah, cara kita berkomunikasi antara satu sistem dengan sistem yang lain dengan protokol tertentu. Jadi, cara atau wujud kita berkomunikasi antar sistem. Contohnya seperti apa? Seperti ini, yang paling masyhur dan yang paling terkenal adalah URL atau REST API. REST API itu terdiri dari, URL seperti ini, misalnya ada HTTP, HTTPS untuk protokolnya, pakai HTTP untuk REST, nama domainnya, biasanya port ini nggak ada, atau path-nya, lalu ada parameter yang sebelumnya ada tanda tanya. Nowhere ini biasanya fragment di satu halaman, kita mau ke bagian yang mana. Tapi ini jarang dilakukan, biasanya cuma sampai sini atau ada parameter tertentu untuk filter ini. Ada banyak tipe API, salah satu yang paling kita pelajari adalah REST API, tapi ada banyak juga SOAP salah satunya, SOAP. Ini pakai XML, udah jarang kita temui, tapi ini sangat dipakai di corporate business to business ya. Di .NET dan di Java seringkali pakai XML. Atau pakai gRPC. gRPC sama REST bedanya apa? Kalau REST itu biasanya pakai JSON, di gRPC ini dia compile jadi binary. Jadi pertukaran filenya itu sangat kecil gitu. Lalu bedanya REST API dengan Graph API apa? Jadi kalau misalnya API-nya itu banyak, bisa difilter sebagian dulu. Dari user ada 100 atribut misalnya. Saya cuma butuh 10, ya udah nanti si middle ini yang ngefilternya terus dibalikinnya JSON juga tapi lebih kecil. Bedanya webhook apa? Bukan tentang, pertukaran datanya, tapi tentang cara ngirimnya. Dia kalau ada sesuatu, panggil, tapi bisa juga dibalikinnya nanti. Jadi bisa asinkronus. Nah, kalau sinkronus apa? Yang langsung open, biasanya WebSocket kayak chat gitu, dia kayak buka koneksi, terus maintain, sampai ditutup. Best practice-nya adalah, menggunakan naming convention, jangan semuanya, post itu untuk insert, update, delete. Walaupun plus minus ya, tapi lebih baik langsung kayak gini, post, get, put, delete, hidden potensi. Jadi kalau misalnya di-hit 2 kali, jangan enter-enter, jadi jangan keproses 2 kali. Kalau misalnya transfernya sama, jangan ke transfer 2 kali, apalagi tentang banking. Kalau misalnya datanya banyak, ya kita potong-potong misalnya 10 dulu pakai pagination. Sama di sini juga di sorting dan filter, sehingga datanya itu lebih spesifik, kita nggak nge-run through data. Ini penulisan yang, direkomendasikan, kalau yang ini lebih, kacau, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Banyak sistem tuh yang bisa-bisa aja sih. Tapi alangkah lebih baiknya seperti ini, /cut 123/item 321. Rate limiting tuh untuk apa nih? Ini pasti sangat bermanfaat bagi website-website pemerintah yang kalau misalnya di hari pertama langsung di-hit. Kalau misalnya budgetnya cuma untuk 1.000 user, ya udah batasi aja 1.000 user, jangan sejuta juga dimasukin, akhirnya sistemnya down. Apalagi yang di DDoS attack gitu ya, dan lain-lain, itu pasti kan request-nya, eee, kelihatan dari sini. Jadi alih-alih kita me-serve semua kemungkinan, ya udah limitin aja, misalnya 1.000, sejuta mungkin, 1.000.000 user, di atas 1.000.000 user ya tolak aja, sistem sedang sibuk, coba lagi gitu. Versioning ini tadi, misalnya ada V1 API, V2 API, dan seterusnya. Dan yang terakhir tidak lupa harus pakai autentikasi. Jadi sebuah API yang ngambil data itu harus ada security-nya, jangan polosan gitu aja. Bagaimana tentang, balikan dari REST API itu sendiri? Ada banyak kode, salah satunya kode yang sering muncul dan yang itu paling bikin bingung si developer, itu adalah error 500. Iya, error 500 ini tuh otomatis sebenarnya. Tapi kan jadi susah nge-debug-nya, ini error karena apa? Karena datanya nggak bisa kah? Authorization-nya nggak bisa kah? Permission-nya? Update gateway kah? Apa network-nya kah? Apa emang halamannya nggak ada? Nah, ini bikin bingung lah.
Kalau misalnya API-nya mengembalikan nilai yang bagus, pasti hasilnya 200. Jadi bijak-bijaklah menggunakan respon code dalam sebuah API, REST API ya. Nah, ada banyak testing di API, salah satunya adalah fungsi testing dan integration testing. Jadi functional testing dites satu-satu, integration testing ya dites secara regularly berapa menit sekali gitu. Dan juga ada banyak testing. Dan testing yang replicator tadi bisa jadi load testing. Load testing sama stress testing apanya bedanya? Load testing itu misalnya kita mampu 10 nih, tapi business as usual-nya misalnya sehari-harinya cuma 7, ya udah kita tes 7 aja. Beda sama stress testing. Kita mau tahu nih kapasitas dengan konfigurasi segini tuh down-nya tuh berapa sih? Batas atasnya tuh berapa gitu. Bisa jadi kita udah ngeset 1.000.000, tapi bisa jadi mampu 1.200.000, 1.300.000, nggak tahu deh. Oke, API itu harus aman. Sekarang lagi isu banyak keamanan. Salah satu tipsnya adalah menggunakan HTTP authorization. Authorization ada banyak, bisa OAuth, bisa JWT, terus harus di-limit, jangan semuanya di-serve aja, kalau nggak sanggup ya udah cuma 100 misalnya. Lalu dimudahkan, misalnya V1, V2, V3 supaya nanti versioningnya jelas, orang bisa backward compatibility. Siapa aja yang boleh akses, OAuth top 10 biasanya ini yang paling terkenal, vulnerability yang sering muncul ketika mengakses API. API gateway untuk menyeragamkan misalnya ada autentikasi, ada caching, ada redirecting API gateway. Jangan lupa handling error handlingnya, dan juga yang paling penting adalah semua yang masuk dikirim itu harus dulu divalidasi. Jangan sampai ada script JavaScript yang masuk ke execute gitu. Jadi ada HTML escape, ada JavaScript escape, SQL injection, dan lain-lain. Gimana kalau misalnya kita mau meningkatkan performa? Salah satunya sudah disebutkan tadi, dibatasin data yang diambil misalnya 10-10. Kalau misalnya ada log, nulis log, pastiin lognya itu asinkronus, jadi jangan ditungguin lognya ditulis. Kalau misalnya dia nge-get data yang berulang dan banyak, di-caching aja. Nah, kalau datanya itu banyak, yang dikirim misalnya data user gitu di banyak, kita bisa kompres itu datanya. Oke. Dan terakhir connection pool, kalau misalnya dia banyak yang request dengan request yang similar, kita bisa minta ke database-nya satu kali aja atau pakai single flight atau banyak sih teknik-tekniknya. Best practice-nya apa? Ada banyak. Versioning tadi udah disebut, error code, penamaan yang bagus. Idempotent design tuh kalau misalnya dia dikirim 2 kali gimana? Pakai Redis sebagai key yang untuk tidak berulang. Jangan lupa pakai pagination dan security. Pagination pakai 10-10 misal, limit offset, atau pakai JWT untuk authorization sini, JWT. Yang terakhir, gimana kalau misalnya API-nya itu mau di-scale? Ada banyak cara, salah satu caranya adalah menjadikan aplikasi kita itu menjadi stateless. Stateless itu apa sih? Jangan ada sebuah config, sebuah secret, sebuah penyimpanan data yang ada di aplikasi. Jadi harus dipisahin tuh, either mau di Redis ataupun di database. Kedua, harus di rate limit, harus dibatasin kemampuan dalam nge-serve si API itu. Lalu API itu dibesarkan atau di-develop di microservice, jadi modul-modul kecil sehingga kita bisa nge-scale spesifik modul tentang API tersebut. Load balancing ini dari infra, asynchronous API kalau dibutuhkan, kalau enggak ada banyak cara sih sebenarnya.
Begitu, sekian penjelasan di API, mudah-mudahan hari ini menyenangkan dan informasinya bermanfaat. Terima kasih.